Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang suci dan mulia ini. Setelah kita menunaikan ibadah salat berjamaah, kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita tunaikan semuanya mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas uluh hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus PKR Masjid Al-Husna Komplek CGR 1, para sesepuh, para asatiz, para tokoh masyarakat, dan juga para ketua lingkungan, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ini, mari kita buka bersama-sama dan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Al-Husna. Apabila ada yang kurang sehat, semoga segera Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang menunaikan amanah dan tugas, diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Baik hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk bahasan hadis di bab tentang al-qirat, ya, babul qirat. Saya bacakan terlebih dahulu beberapa hadis yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaibin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun fihinna al-barakatu al-bay'u ila ajalin wal muqaradatu wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bayi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dha'ifin. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan ialah jual beli dengan tempo, akad qirat, dan
mencampur gandum dengan gandum, syair untuk makanan di rumah dan tidak untuk dijual. Hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita tentang bermuamalah dalam bentuk mungkin jual beli atau simpan pinjam meminjam dengan akad qirat. Akad qirat ini biasa digunakan di beberapa perbankan, khususnya di perbankan syariah atau mungkin juga di BPRS syariah, itu juga biasa digunakan akad qirat, yaitu memberikan modal usaha kepada pedagang ya atau kepada pebisnis, dan ketika mendapatkan keuntungannya dibagi dua ya, 50% untuk pemberi modal dan 50% untuk yang diberi modal. Jadi dibagi dua. Nah, di dalam Islam memberikan modal usaha seperti ini disebut dengan akad qirat. Karena di dalam berusaha, bermuamalah, dalam berbisnis ada beberapa akad yang bisa digunakan oleh seseorang di dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam bab ini Rasul menjelaskan kepada kita tentang ada 3 hal atau 3 macam ketika seseorang melakukan muamalah yang di dalamnya mengandung keberkahan. Nah, di antara di dalam usaha yang mengandung keberkahan dan kebaikan ialah jual beli dengan tempo. Ya, artinya ada waktu yang diberikan oleh seseorang di dalam melunasi hutangnya. Ya, dan ini banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi tentu konsepnya bukan seperti konsep dalam bisnis konvensional ya, tetapi dalam bentuk syariah ya. Karena ada juga jual beli dengan tempo, tapi konsepnya dengan konsep konvensional, tidak ada akad ya. Ketika jatuh tempo diberikan denda ya. Ketika seorang tidak mampu membayar di saat yang sudah ditentukan, maka dihitung tiap hari ya, berapa persen gitu ya, keterlambatan tiap hari itu dihitung dan kemudian diakumulasi dengan hutangnya dia. Nah, ini tentu bentuknya konvensional. Di dalam konsep jual beli yang mengandung tempo atau menggunakan tempo, maka ketika ada keterlambatan pembayaran, maka dilakukan akad kembali ya, perjanjian kembali. Kalau toh ada sebagian yang menerapkan iqab atau sanksi, itu tidak untuk digunakan oleh si pengelola uang ya, tetapi digunakan untuk diinfakkan, disedekahkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mengingatkan orang yang tidak tepat memberikan pembayarannya sesuai dengan temponya, maka boleh dikenakan iqab atau sanksi, tapi tidak untuk dijadikan keuntungan di dalam pengelolaan keuangannya. Yang kedua, kata Nabi, yang juga di dalamnya mengandung keberkahan adalah akad dengan qirat, yaitu bagi hasil ya, dengan konsep 50% 50%. Pemberi modal 50%, kemudian juga penerima modal mendapatkan keuntungan 50%. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau tidak untung? Ya, kalau tidak untung ya sama-sama menanggung resiko yang didapat. Jadi tidak ada tuntutan saya kan harus dapat 50% kata si pemodal. Tapi pada saat itu usahanya tidak menguntungkan atau bahkan bisa jadi rugi gitu ya. Maka semua itu di dalam konsep syariat, maka itu tidak kemudian menjadi beban si pengelola
tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencampur gandum dengan gandum syair untuk makan ya di rumah dan tidak untuk dijual. Artinya ada proses, mungkin kualitas gandum, yang satu gandum yang bagus, yang satunya mungkin kurang bagus atau KW katakanlah, tetapi bukan untuk diperjualbelikan. Ya, artinya ini untuk supaya mungkin jauh lebih banyak jumlahnya sehingga dicampur. Tapi bukan untuk diperjualbelikan, lebih kepada untuk digunakan sendiri atau oleh orang yang memiliki barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika mencampurkan sesuatu hal, ini pun juga harus diketahui, ya, diketahui oleh orang yang memiliki barang itu sejauh mana ya campurannya, sehingga tidak kemudian nanti merasa wah ini jadi tidak enak dan lain sebagainya, tetapi harus dijelaskan tentang pencampurannya. Yang sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di hadis yang berikutnya pemberian syarat dalam akad qirat. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu annahu kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan alla taj'ala mali fi kabidin rattabin wa la tahmilahu fi bahrin wa la tanzila bihi fi batni masilin fa in fa'alta syai'an min dhalika faqad dhaminta mali. Rawahu ad-Darqutni wa rijaluhu thiqat. Wa qala Malikun fil Muwatta 'anil Ala ibni Abdurrahman ibni Yaqub an abihi an jadi annahu amila fi malin li Utsmana ala anna ribha bainahuma wa huwa mauqufun sahih. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, sesungguhnya ia pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai qirat, yaitu jangan sampai modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa. Jangan dibawa ke laut dan jangan dibawa ke jurang, tempat air yang mengalir deras. Jika kamu melakukan sesuatu dari hal-hal itu, maka kamu menanggung modalku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan para perawinya dianggap thiqah, dapat dipercaya. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta mengetengahkan riwayat dari Al-A'la bin Abdurrahman bin Yaqub dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah menjalankan modal milik Utsman dengan syarat keuntungan dibagi dua. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemberian syarat di dalam pengelolaan akad qirat ini dibolehkan. Dalam rangka apa? Tentu menjaga harta pemodal. Ya, jadi yang memiliki modal boleh mensyaratkan, ya, usahanya tidak boleh pada bidang-bidang tertentu, misalnya jual beli hewan ternak. Ya, kenapa? Karena resikonya cukup tinggi. Misalnya ketika modalnya digunakan untuk membiayai usaha yang sifatnya makhluk hidup, apa saja banyak ya, misalnya ternak ayam. Nah, ini resiko juga banyak, ya. Ayam petelur, mungkin ayam pedaging, bisa saja terkena penyakit sehingga ya modal bisa habis gitu ya. Selain karena memang modalnya besar, tapi ketika terkena penyakit, nah ini bisa menghabiskan semua modal usahanya. Atau juga misalnya berbisnis ikan, ya, ikan di kolam. Ya, kalau di daerah-daerah Jawa Barat itu banyak kolam-kolam yang biasanya ternak ikan, baik itu ikan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, ya, ataupun yang juga banyak digunakan untuk diekspor. Nah, ketika disyaratkan tidak boleh digunakan untuk berbisnisnya atau usahanya pada bidang-bidang yang dianggap makhluk hidup, maka ini harus disepakati. Artinya orang yang diberikan modal ya harus mentaati, tidak boleh kemudian tetap wah ini kan menguntungkan,
ya kelihatannya. Tetapi ketika disyaratkan seperti itu maka tidak boleh dilakukan. Ya, ketika dilakukan berarti kalau nanti ada kejadian yang membuat rugi atau bangkrut, maka yang diberikan modal wajib menanggung semua modalnya dan bahkan keuntungannya jika dia menyalahi syaratnya tersebut. Atau syarat yang lain juga yang tidak diinginkan oleh pemberi modal, misalnya ya berbisnis atau usaha yang melewati lautan, ya mungkin melewati lautan dengan kapal, ada bisnis apa segala yang melewati lautan, kargo ya kargo laut, kapal besar itu melewati lautan. Dan saya pernah ketemu dengan seorang yang punya bisnis kargo melalui kapal, itu pernah terjadi kapalnya terbalik ya, untuk satu orang saja itu bisa kerugiannya bisa 15 miliar ya, tergantung berapa banyak barang yang dititipkan di kargo itu ya. Makanya sebagai ikhtiarnya usaha yang seperti itu harus ada backup, yaitu dengan diasuransikan, sehingga kalau nanti terjadi sesuatu ya dia tidak rugi banget gitu ya, tetapi dia masih bisa ada modal yang diperoleh senilai barang yang dikirimkan. Nah, ini termasuk hal yang juga bisa menjadi syarat ya untuk pemberian modal dalam akad qirat. Atau yang lain lagi, misalnya bisnisnya ya melewati ya daerah-daerah sungai yang juga sangat berbahaya. Ya, ini boleh disyaratkan untuk tidak melakukan bisnisnya di tempat-tempat seperti itu. Apa misalnya? Kalau bisnis di sungai, ada nggak bisnis yang di sungai? Tambak misalnya ya, tambak ikan. Ini juga termasuk hal yang bisa menjadi syarat seseorang ya tidak boleh menggunakan uang modalnya itu dalam bisnis yang intinya mungkin resiko tinggi ya, high risk. Itu termasuk yang juga tidak boleh dilakukan ketika yang pemilik modal memberikan syarat tersebut. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka seorang yang memberikan atau seorang yang diberikan modal tetap menjaga amanah sebagaimana menjadi syarat dari pemilik modal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mensyaratkan tentang pembagian hasilnya ya. Dari si pemodal memberikan syarat, boleh saya beri modal, tapi keuntungannya kita bagi dua. Nah, dan ini juga tentu harus dengan ya, kejujuran masing-masing. Ya, kejujurannya dalam hasil tadi, berapa hasilnya? Ya harus transparan. Tidak boleh kemudian ada yang ditutupi. Padahal untungnya sekian, disampaikan hanya sekian nih untungnya. Ya, padahal ada yang disembunyikan. Maka keterbukaan, ya transparan ini menjadi hal yang juga sangat penting di dalam berbisnis atau bermuamalah dengan akad qirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu ini semua Rasulullah SAW membingkai aturan-aturan ini supaya kita umatnya, masyarakat kaum muslimin secara khusus tidak ada yang dirugikan. Ya, makanya dalam konteks kita berbisnis, berjual beli harus ada ridho sama ridho. Artinya orang yang memberikan modal, orang yang menerima modal harus ridho dengan aturan-aturan yang disepakati. Nah, bagaimana ketika ada salah satu yang tidak menepati atau tidak menjalankan syarat-syarat tersebut? Tentu akan dibebankan resiko-resiko itu kepada salah satu yang tidak menjalankan aturan yang sudah disepakati. Termasuk juga kepada orang yang memiliki modal. Kan kadang-kala ada orang memberikan modal belum saatnya ya dibagi keuntungannya, minta lebih dulu diberikan. Udah berapa sekarang keuntungan, berikan ke saya dulu lah, nanti sisanya kamu. Nah, ini kadang-kala ada saja orang kemudian belum saatnya bagi hasil, misalnya
dalam kurun 1 tahun atau 6 bulan baru bagi hasil, baru 2 bulan sudah minta hasilnya. Nah, ini kan tentu sudah menyalahi ketentuan-ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan. Atau juga si orang yang diberikan modalnya ya tidak menepati pembagiannya, harusnya per 6 bulan misalnya atau per tahun misalnya. Begitu jatuh tempo yang harusnya dibagi masih diulur-ulur lagi. Ini mumpung masih besar nih, nanti modalnya ditambahkan lagi aja dan sebagainya. Macam-macam ditawarkan supaya si orang yang punya modal ini tidak dapat apa-apa. Nah, ini tentu sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam, sehingga tidak boleh ada satu dari dua pihak ini yang dirugikan, ya, dirugikan secara materi, yang tentu dirugikan juga secara psikologis, ya. Dirugikan secara psikologis itu, ya, dia menunggu harusnya terus dapat bagian tapi ditunda-tunda, akhirnya terjadilah konflik. Nah, ini yang sering terjadi, ya, di tengah-tengah kita masyarakat yang tadinya bersahabat baik, yang tadinya betul-betul ukhuwahnya luar biasa, begitu setelah berbisnis dan gagal dalam bisnisnya, akhirnya kemudian justru memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga syarat-syarat di dalam, ya, entah itu bisnis, entah itu apapun, ya, tetap harus menjaga ukhuwah, ya, harus dikedepankan ukhuwah persaudaraan, sehingga tidak kemudian merugikan salah satu di antara dua orang yang kemudian sedang melaksanakan akad qirat ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya, karena dalam bab qirat ini hanya ada 2 hadis yang disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada jamaah, silakan. Ya, mangga silakan. Itu yang pilot tadi itu termasuk kayak misalnya punya lahan, terus lahannya dikelola orang, itu termasuk akad pilot juga. Nanti bagi hasil sih memang. Iya. Nah, kalau qirat itu ada modal yang diserahkan, ya. Kalau seperti pengelolaan lahan yang dimiliki, biasa jatuhnya ke bisa sewa menyewa, atau bisa jatuhnya bagi hasil untuk yang misalnya ini saya punya lahan 1 hektar, silahkan dikelola, nanti hasilnya bagi 2, ya, mungkin dari sisi hasil bisa bagi 2 atau bisa 40-60% misalnya. Tapi itu bukan masuk kategori qirat, karena qirat itu ada penyertaan modal yang secara real diberikan kepada si pengelola. Kecuali dalam pengelolaannya ini sawahnya atau ini kebunnya, ditambah juga ini modal untuk kerjanya, kan misalnya sawah mau dibajak dulu, ya, mau dikelola dulu, dipacul dulu, kemudian butuh bibit juga gitu. Semua modal-modal disertakan oleh si pemilik lahan itu bisa masuk qirat. Artinya akadnya akad qirat. Bisa itu disertakan situ karena ada modal yang disertakan. Tapi kalau kemudian hanya mengelola lahannya saja, bibitnya, tenaganya, pupuknya dari si pengelola, maka itu tidak masuk dalam kategori akad qirat, tapi bisa mudharabah bagi hasil. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita masuk bab berikutnya, yaitu babul musaqati wal ijarah, ya. Bab musaqah atau penyiraman dan izarah. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisyarti ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in, muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahuma
fasa'aluhu ayyukirrahum biha ala ayyakfu amalaha walahum nisfu at-tamri. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukirukum biha ala dhalika ma syi'na. Faqarru biha hatta ajalahum Umar radhiyallahu anhu. Wali Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa ardaha ala ayyatamiluha min amwalihim walahum syatrun thamariha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari buah-buahan atau tanaman. Ya, jadi bermuamalah itu ya tadi bisa saja melakukan sebuah kerjasama pengelolaan lahan kebun ataupun sawah, gitu ya, itu dibolehkan. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW melakukan bermuamalah dengan penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar ini adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, tetapi sudah terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Artinya mereka siap untuk berada di dalam pengawasan dan kekuasaan kaum muslimin, sehingga mereka tidak melakukan ya kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman. Tapi kalau mereka melakukan kejahatan, maka secara otomatis Rasulullah akan memerangi mereka. Jadi Rasulullah SAW bermuamalah dengan salah satu orang Khaybar atau Yahudi Khaybar, dan Rasulullah SAW memperoleh setengah dari buah-buahan atau tanaman. Ya, jadi membagi hasilnya ya masing-masing separuh atau setengah bagian dari yang diperolehnya. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, penduduk Khaybar meminta agar beliau menetapkan mereka pada pekerjaan itu dan mereka akan melaksanakan tugasnya, lalu mereka akan mendapatkan separuh dari hasil kurma. Beliau bersabda kepada mereka, kami menetapkan kalian demikian pada tanah itu selama kami menghendaki, dan mereka tetap demikian sampai Umar mengusir mereka. Artinya ketika sudah ditetapkan berapa lama pengelolaannya, ya maka boleh dikelola sesuai dengan kesepakatan dengan syaratnya. Oh, misalnya 2 kali panen atau 3 kali panen atau dihitung dalam jumlah bulan atau tahun, itu dibolehkan. Ya, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Namun ternyata orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi ini pada suatu saat harusnya itu sudah dikembalikan, tetapi tidak dikembalikan, ya. Dan sekarang banyak orang yang tadinya mengelola yang harusnya dikembalikan malah dibuatkan sertifikat, gitu ya. Tadinya milik orang, gitu ya. Orangnya mungkin udah lupa, bahkan hasilnya udah nggak pernah dibagi, lambat laun udah berubah sertifikat, gitu ya, dengan alasan macam-macam. Nah, ini tentu sudah ingin menguasai harta orang lain. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah memberikan kepada orang Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanah Khaybar dengan syarat mereka harus mengelolanya dengan modal mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan separuh dari buah-buahannya. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya. Jadi ketika disyaratkan untuk bisa mendapatkan hasilnya, maka itu harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Jadi tidak boleh kemudian sudah disepakati dapat separuh-separuh, nah, cuma dikirim seperempatnya. Nah, ini sudah menyalahi dari perjanjiannya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk hadis yang berikut. Wa an Handalah ibni Qais radhiyallahu anhu qala sa'altu Rafi' ibni Hadij an kira'il ardi bid-dhahabi wal fiddah faqala la ba'sa bihi innama kana an-nasu yu'ajjiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-madiyanat wa aqbalil jadawil wa asya'a min zar'in fayahliku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahliku hadha wa lam yakun lin-nasi kira'un
illa hadza falidzalika jazara anhu fa amma syai'un ma'lumun madmunatun fala ba'sa bihi rawahu Muslim wa fihi bayanun lima ujmila fil muttafaqi alaihi min itlaqin nahi an qira'il ardi. Ini bentuk hadis ini menjelaskan tentang menyewakan tanah dengan pembayar emas dan perak. Dari Handalah bin Qais radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang soal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab, tidak apa-apa, sesungguhnya orang-orang pada zaman Rasulullah biasa menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat yang dialiri air, di hulu sungai dan beberapa macam jenis tumbuhan. Kemudian dari tumbuhan itu ada yang rusak dan ada yang selamat. Dan bagi mereka yang tidak ada sewaan kecuali yang ini, karena itulah beliau melarang hal ini. Adapun sesuatu yang ditentukan dan ditanggungkan, maka hal itu tidak apa-apa. Dalam tambahan hadis riwayat Imam Muslim, di dalam hadis ini terdapat keterangan umum yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang larangan sewa tanah secara mutlak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah masyarakat kita ada bentuk sewa menyewa, ya. Ada sewa menyewa atau gade, ya, tetapi ya uang yang diserahkan untuk sewa itu harus dikembalikan. Itu apa namanya? Itu sebenarnya harus pinjam meminjam ya, dengan jaminan. Tapi mereka menyebutnya dengan sebutan sewa. Ya, ini tanah, ini saya punya tanah, saya sewakan. Setahun berapa? 25 juta setahun. Nanti ketika sudah akhir tahun dia harus kembalikan uang 25 juta itu. Nah, ini sebenarnya bukan sewa menyewa. Ya, pinjam meminjam dengan jaminan. Ya, kalau sewa menyewa adalah ketika seorang menyerahkan, ini tanah saya sewakan. Ada orang yang mau menyewa 25 juta selama 1 tahun, maka selesai. Selama 1 tahun itu mungkin tanahnya diolah, ditanami macam-macam, ya uangnya tidak dikembalikan karena itu bentuknya sewa. Ya sama lah kita nyewa rumah, ya, untuk kita tempati, kita kontrak, ya, selama 1 tahun. Nah, kita nggak kembalikan uang itu, ya, sebagai uang sewanya, ya, sebagai uang sewanya. Nah, ada yang kemudian sewa juga bentuknya ya tadi, setelah uang itu diserahkan, tanah diserahkan, maka kemudian hasilnya dibagi 2. Ya, ada juga yang seperti itu. Ya, ini sawah, silakan kelola, minta uang sewanya. Setelah hasil, kemudian hasil sawahnya atau kebunnya diminta dibagi 2. Nah, ini juga bukan sewa menyewa, gitu ya. Walaupun kelihatannya hampir sama sewa menyewa. Nah, ini dalam hal bermuamalah seperti ini harus dijelaskan. Tetapi kalau kemudian seseorang membayar sewa itu dengan emas, ya, karena kalau di zaman Rasulullah tentu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar adalah emas dan perak. Ya kalau sekarang mungkin dengan uang, ya, baik uang kertas ataupun uang koin, gitu ya. Sehingga ada perbedaan. Kalau dengan emas, ya tentunya nilai daripada uang itu ada pada barangnya. Ya, ini emas 10 gram. Nilai uang itu ada pada barangnya, pada emasnya. Kalau uang seperti kita, nilainya ada pada apa? Pada nominalnya, ya, pada nominalnya 100.000, nilainya 100.000. Belum tentu uang itu harga lembaran kertasnya itu harganya 100.000. Gitu. Jadi ada perbedaan ketika menggunakan mata uang emas ataupun perak dan juga mata uang selain itu. Ya, tertulis $100. Ya, nilainya itu hanya pada nominalnya, bukan pada kertasnya. Ya, sehingga zaman sekarang harga uang itu kan bisa berubahnya cukup tinggi, ya, harganya
dolar dulu dari zamannya Pak Harto 2.500 sampai sekarang udah berapa? 16.000 ya. Masya Allah. Yang bisa menurunkan uang dolar dari 16.000 ke berapa waktu itu Pak Habibie ya. Wah, itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang naik terus dolar gitu ya. Nah, tapi kalau emas itu pergeseran nilainya pun cuma sedikit. Ya. Artinya kalau seseorang bermuamalah, ya berjual beli dengan menggunakan mata uang emas ataupun perak, itu harganya nggak akan bergeser jauh. Maka sebenarnya umat Islam kalau kembali kepada menggunakan mata uang emas itu sebenarnya jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan, lebih memberikan ketahanan ekonomi kepada masyarakat. Nah, sekarang itu kan emas jadi simpanan aja. Cadangan negara-negara tertentu, ya emas itu menjadi simpanan saja, bukan menjadi tadi alat tukar. Dan pernah di Depok ini ada masyarakat yang sedang mencoba terus mensosialisasikan uang emas, itu ternyata malah ditangkap, ditangkap, digerebek, di penjara kalau nggak salah ya. Udah keluar ya. Padahal sedang memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat terbiasa dengan mata uang emas, gitu ya. Tapi memang dunia kapitalisme ini sangat-sangat berat ya untuk dihadapi. Kalau bukan kebijakan suatu negara itu sangat-sangat berat. Jangankan di negara-negara yang ya ekonominya berkembang, katakan. Bahkan di negara-negara yang sudah ekonominya mapan seperti Timur Tengah, Dubai dan lain sebagainya, belum menggunakan seluruhnya menggunakan mata uang dalam bentuk emas ataupun perak. Padahal sebenarnya kalau kembali kepada sunnahnya, insya Allah umat Islam ini ya ekonominya nggak akan gonjang-ganjing. Kalau kita dolar naik aja udah langsung ya ekonomi kita kelepek-kelepek kalau kata anak muda gitu ya. Padahal kalau menggunakan mata uang emas, tapi tidak boleh hanya satu komunitas saja. Ya kalau bisa satu negara, ya itu insya Allah. Dan sebenarnya Indonesia bisa, daripada emasnya dicuri di koruptor, ya, dibawa kemana-mana nggak jelas, ya digunakanlah untuk menjadi alat transaksi. Jadi enak juga, walaupun ibu-ibu mau beli kangkung 1 ikat pakai emas. Iya, kira-kira bisa jadi berapa ikat tuh 1 gram? Bawa emas 1 gram ke pasar. Beli apa? Beli kangkung, beli cabai. Masya Allah ya. Jadi sangat-sangat menguntungkan sebenarnya bagi umat Islam kalau kembali kepada mata uang emas. Tapi ya tadi ya tantangannya luar biasa karena tidak boleh oleh negara-negara kolonialis tadi ya. Negara-negara berkembang khususnya negara-negara muslim itu menggunakan mata uang emas karena kalau mereka menggunakan pasti mereka akan kolaps gitu ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang saya bacakan tadi adalah dibolehkannya seseorang memberikan upah atau memberikan bayaran dalam bentuk emas ya, emas dan perak. Ini yang menjadi titik poin dalam hadis ini. Ya, kalau sekarang sih kita semuanya pakai uang biasa ya. Kemudian hadis berikutnya wa an Thabitin ibni Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ati wa amara bil muajjarati rawahu Muslim. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an, Rasulullah melarang akad muzara'ah dan menyuruh akad muajjarah, sewa menyewa. Ya, akad muzara'ah itu akad dengan pertanian ya, dekat pada akad pertanian, muzara'ah. Sedangkan muajjarah adalah sewa menyewa. Kemudian hadis berikutnya wa an Ibnu Abbasin qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa a'tal ladzi hajjamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan Rasulullah berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu beliau tidak memberikan upah. Jadi boleh seseorang memberikan upah kepada orang yang berbekam, apa yang membekam. Ya, sekarang satu kali bekam berapa biasanya? 100.000 misalnya. Berapa titik? Misalnya ada 15 titik. Ya. Sekarang sudah ma'ruf ya di tengah-tengah masyarakat. Ada berbekam, ada koi, ya, mengeluarkan darah dari urat vena yang besar. Ya, itu juga termasuk tata cara berobat atau ya mengobati seseorang ya, dengan mengeluarkan darah dari tubuh seseorang, ya, termasuk bekam. Kemudian hadis yang lain, wa an Rafi'in ibni Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hajjami khabithun. Rafi bin Khadij radhiyallahu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hasil usaha berbekam itu hina. Ini hadis yang lain ya, hadis riwayat Muslim. Artinya ya bukan berarti tidak boleh berhijamah dan bolehnya seseorang berbekam dan juga dibolehkannya seseorang menerima upah dari hasil membekam seseorang. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla thalathun ana khasmukum yaumal qiyamah rajulun a'tabi thumma ghadara wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanahu wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, ada 3 golongan orang yang aku musuhi kelak di hari kiamat, yakni orang yang memberi dengan mengatasnamakan aku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual orang lain yang berstatus merdeka dan memakan hasilnya, dan orang yang mempekerjakan pekerja lalu si pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memberikan upahnya. Ya, jadi ada 3 hal yang membuat Allah marah kepada seseorang yang melakukan 3 hal ya, salah satu atau ketiga-tiganya dari yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan menjadi musuhnya. Yaitu yang pertama yang memberi dengan nama Allah ya, menyebut nama Allah kemudian ia berkhianat. Jadi ada orang yang kemudian mudah mengungkap kalimat ya qasam atau sumpah ya, sumpah akan menjalankan amanah ya, sumpah akan menjalankan kewajiban gitu ya. Biasanya kapan itu diambil sumpah ya, entah itu mungkin jadi pejabat gitu ya, banyak disumpah, bahkan di atas kepalanya diletakkan Al-Quran menyebut nama Allah, wallahi billahi tallahi, masya Allah, bersumpah dengan nama Allah, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata dia berkhianat. Nah, tentu ini sesuatu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sumpah itu nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menjual orang lain sementara statusnya merdeka. Ya, kalau di zaman Rasulullah atau sebelumnya jual beli manusia itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, terutama yang dijual adalah budak-budak. Ya, budak-budak itu ya dijual belikan. Makin bagus ya kinerjanya, pekerjaannya, rajinnya dan akhlaknya segala macam, maka harganya akan semakin mahal ya. Makanya ketika menebus budak itu juga harganya tidak sedikit. Nah, artinya biasanya seseorang dibebaskan dari budak itu bisa beberapa sebab. Nah, termasuk juga karena dibeli lalu dimerdekakan.
Di antara para sahabat banyak yang kemudian yang tadinya budak lalu kemudian dimerdekakan. Ya, contoh misalnya sahabat Bilal ibn Rabah, ya, beliau budak dari Umayyah, ya, dibeli oleh Abu Bakar. Setelah dibeli oleh Abu Bakar dimerdekakan. Nah, jadi jual beli manusia di zaman itu masih ada. Terakhir di zaman Rasul. Setelah Rasulullah tidak ada lagi perbudakan. Ya, tapi yang memperbudak banyak. Ya, budak sudah tidak ada, tapi memperbudak banyak. Ya, dianggapnya ya masih di era zaman dulu gitu. Padahal sudah tidak diperbolehkan lagi perbudakan. Kemudian yang ketiga, mempekerjakan pekerja setelah selesai pekerjaannya dengan bagus namun tidak diberikan upahnya. Nah, ini juga termasuk ya yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seseorang mempekerjakan orang lain, seharusnya upahnya itu diberikan sebelum keringatnya kering, kata Nabi. U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa uruqahu. Berikan upah seseorang itu, ya, orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya. Bahasa ini isyarat, artinya jangan menunda. Kalau pekerjaannya udah selesai, ya baru dibayar. Ustaz, bagaimana kalau kesepakatannya pekerjaannya selesai sekian hari atau sekian pekan? Ya kalau sudah disepakati boleh-boleh saja. Tetapi kan seseorang juga punya kepentingan. Kenapa harus ditunda kalau kemudian dia bisa lakukan pembayaran itu setelah pekerjaannya selesai, dan itu jauh lebih baik. Ya, karena menunda-nunda kebutuhan orang lain ini juga jadi masalah. Ini saya kemarin dapat kiriman YouTube, ada seorang sopir, ya, seorang sopir bus di Indonesia, di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Ya, seorang sopir upahnya dia ditunda-tunda. Ya, tadinya dijanjikan besok, setelah besok nanti minggu depan lagi. Akhirnya marah. Apa yang terjadi? Sopir ini kemudian ambil bahan bakar, disiramkan semua bis itu, ada 10 unit, dibakarnya. Ya, orang marah gitu ya. Kenapa? Haknya ditunda-tunda. Haknya nanti aja. Padahal juga di rumah dia punya istri, punya anak yang kemudian bisa saja ya anak-anaknya tidak makan, istrinya tidak makan, gitu ya. Maka si suami ini, si sopir ini marah luar biasa. Akhirnya dibakar tuh bis-bis yang ada di armadanya. Ini menyebabkan banyak mudarat ya, ketika menahan-nahan hak orang lain yang seharusnya sudah dibayarkan, sudah diberikan, tapi kemudian ditunda-tunda dengan alasan yang tidak jelas. Apalagi sengaja untuk supaya ya yang punya hak itu marah gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling patut kamu ambil upahnya ialah kitabullah. Ya, artinya hadis ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang mengambil ujrah, mengambil bayaran dari seseorang yang mengajarkan Al-Quran. Hadis yang pernah mungkin kita bahas, ketika ada sahabat Rasul SAW melewati sebuah perkampungan, lalu di kampung itu kepala sukunya tersengat hewan berbisa. Ada yang disebutkan kalajengking, ada yang disebutkan ular. Sampai kemudian kepala sukunya ini koma. Lewat rombongan kafilah para sahabat Rasulullah, dan masyarakat di sana menanyakan, adakah di antara kalian yang biasa mengobati? Maka turun salah seorangnya, diobatinya kepala suku ini dengan apa? Dengan membacakan suratul Fatihah. Ya, dibacakan suratul Fatihah, lalu kemudian disiramkan dan diminumkan, diusapkan ke seluruh tubuhnya dengan izin Allah. Kepala suku yang tadi sedang koma itu kemudian bangun dan sehat kembali. Nah, sebelum itu dilakukan,
dari masyarakat menyampaikan kalau ada yang bisa mengobati dan kemudian sembuh, maka akan diberikan hadiah 10 ekor kambing. Nah, ini 10 ekor kambing ini kan ujroh. Artinya bayaran, gitu ya. Maka sahabat ini nggak mau langsung mengambil kambing sebagai ujrohnya tadi. Tanyakan dulu kepada Rasulullah, bolehkah mengambil kambing sebagai ujroh dari membacakan suratul Fatihah? Ya, maka oleh Nabi SAW boleh, silahkan diambil 5 untuk bekal dalam perjalanan, yang 5-nya dikirim kepada Rasulullah untuk Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Ya, jadi dibolehkan seseorang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis ini itu jauh lebih berhak. Ya, mengajarkan Al-Quran itu jauh lebih berhak. Tapi tentu syaratnya bukan orang yang mengajarkan itu yang mensyaratkan. Ya, aku ajar kamu tapi bayar setiap hari atau setiap pertemuan sekian. Bukan. Ya, artinya kalau yang diajarkan itu punya inisiatif memberikan upah, terima, insya Allah. Tapi jangan ditentukan, karena dikhawatirkan masuk kategori orang yang memperjualbelikan Al-Quran. Gitu ya. Kalau disyaratkan nanti dikhawatirkan menjadi ya tadi menjualbelikan ayat-ayat Al-Quran. Padahal ya menerima untuk upahnya boleh saja, ya, tapi bukan untuk ditentukan berapa setiap kali dia belajar, ya, tidak seperti itu. Baik, kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa uruqahu. Ini yang saya sampaikan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Dalam hadis yang lain, wa fil babi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Abi Ya'la wal Baihaqi wa Jabirin inda Tabrani wa kulluha dhi'afun. Ya, dalam penjelasannya hadis-hadis ini beberapa hadis yang dhaif. Kemudian wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu, rawahu Abdur Razzaq wa fihi inqata'u wa wasalahu al-Baihaqi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperkerjakan seseorang bekerja maka tentukanlah upahnya. Ya, artinya ketika memerintahkan seorang untuk mengerjakan sesuatu atau memberikan sesuatu dan lain sebagainya, ya, ketika dipekerjakan harus sudah disepakati berapa bayarannya. Jadi sebaiknya sebelum pekerjaan itu dikerjakan, jangan kemudian setelah dikerjakan baru ditanyakan. Ya, kalau ternyata mintanya dia besar, kaget juga yang menyuruhnya tadi. Wah, mintanya sekian, mahal sekali. Maka harusnya disepakati dari awal pekerjaannya apa dan seperti apa, berapa biayanya. Nah, ini harus disepakati. Dan banyak yang mempekerjakan mungkin bersih-bersih halaman, mungkin renovasi rumah dan lain sebagainya. Nah, ini harus disepakati di awal. Bahkan juga mungkin naik ojek juga kan harus disepakati juga. Ya, berapa nih Bang? Kemana? Sukatani. Itu ya, harus tahu juga. Karena di beberapa daerah langsung naik aja sampai di sana, perkiraan mungkin cuma 15.000, minta 50.000. Wah, ini kan akhirnya terjadi perselisihan. Jadi di awal, Bang tolong antarkan saya ke daerah sini, tahu nggak? Tahu. Berapa? Sekian. Sepakat, berangkat. Kalau enggak, cari yang lain. Nah, kadang-kadang udah nyampe di sana baru ditanya berapa Bang? Seperti biasa. Nah, ada harga seperti biasa. Kadang-kadang bingung juga ditanya berapa? Seperti biasa. Akhirnya dia biasa di kampungnya dia bayar 10.000, kasih 10.000. Kok 10.000 sih Pak? Ini kan seperti biasa. Iya, seperti biasa. Kalau di kampung saya 10.000. Oh, akhirnya tidak terjadi kesepakatan, malah menjadi permusuhan. Itu harus disepakati dari awal. Baik hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selesai sudah dalam bab tentang al-musaqah wal ijarah, ya, tentang masaqah, pengairan dan juga upah. Jadi beberapa hadis ini menjelaskan tentang
upah ya, upah berbekam, ya, upah pekerja dan lain sebagainya. Ini yang dijelaskan dalam beberapa hadis tadi. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu mungkin, atau sudah cukup? Cukup ya. Baik, kita tutup saja majlis kita dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum.